Ini adalah kepiting sebesar pulau. Hobinya adalah mengoleksi perahu layar yang lewat. Suatu hari, manusia menghancurkan semua kapal layar, bahkan membangun seluruh kota di punggungnya. Kepiting baru saja lahir membawa mercusuar. Ini adalah perahu layar pertama yang dia kumpulkan saat kecil, dan itu juga favoritnya. Itu menempatkan perahu layar di dalam botol. Kepiting juga memegang pipa. Jumlah kapal layar yang dikumpulkan juga semakin banyak. Hari ini seperti biasa, membawa mercusuar untuk menunjukkan jalan bagi kapal yang lewat. Ia melihat perahu yang disukainya dan juga akan menangkapnya. Tapi karena lambat, dicoba beberapa kali tidak berhasil. Dia juga selalu menyalahkan dirinya sendiri karena begitu gemuk. Di dekatnya, sebuah kapal pesiar mewah tiba. Turis ada di sana mengambil gambar. Mereka melihat mercusuar di depan dan berlayar melewatinya. Itu mencengkeram kapal pesiar. Namun semakin tersangkut di karang, tak bisa bergerak. Para tamu di kapal pesiar tidak panik dan tetap ada di sana untuk berfoto. Jatuhkan tangga ke bawah lagi. Mereka naik ke atas mercusuar untuk berfoto, bahkan menarik perahu-perahu yang lewat. Di samping kepiting mengumpulkan sejumlah besar kapal. Saat berlabuh, mereka juga merusak perahu layar kepiting. Kepiting sangat patah hati. Untungnya, perahu layar merah favorit saya tidak rusak. Dia memakai perahu layar merah padanya untuk perlindungan. Seorang tamu menemukan kepiting, mengambil gambar dan mempostingnya secara online. Tempat ini dengan cepat menarik banyak wisatawan. Mereka di sini untuk bersantai dan bersenang-senang tanpa mempedulikan pikiran kepiting. Mereka juga menemukan peluang bisnis. Mereka membangun kota wisata di belakang kepiting. Kepiting tidak tahan lagi. Tapi karena perahu layar merah yang saya suka, masih bertahan. Saat ini, pesawat diangkut ke papan reklame. Ini seperti sedotan terakhir yang menghancurkan unta. Akhirnya kepiting tidak tahan lagi. Setelah kepiting turun, seluruh kota mulai runtuh. Semua orang panik, semua lari. Kepiting menemukan perahu layar merah yang hancur dan roboh sepenuhnya. Cangkangnya mulai rontok. Jantung juga berhenti berdetak. Hanya mercusuar yang tetap berdiri tegak di dasar laut. Beberapa tahun kemudian, kepiting lain muncul. Itu berenang ke permukaan laut dan memulai siklus reinkarnasi baru. Apakah Anda tahu bagaimana otak menyeimbangkan organ-organ dalam tubuh Anda? Alarm akan membangunkan Anda terlebih dahulu. Tidak ada yang benar-benar dapat digunakan untuk membeli baterai. Setelah peregangan, jantung akan bekerja lebih keras. Usus dan ginjal mengirimkan sinyal toilet ke otak. Pada titik ini, saya merasa kandung kemih saya memprotes. Akhirnya nyaman. Waktu mandi telah tiba. Tim lebih antusias saat mendengar musik. Anda juga akan menari dalam hati. Tapi itu semua tentang adegan tak terduga yang akan terjadi. Jika Anda tidak menghentikannya, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Tidak ada pemancar yang mengirimkan peringatan jantung dan mematikan radio. Jika tidak ada masalah, biarkan hari ini Anda tidak dapat melakukan apapun. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Anda harus kenyang dan beritahu perut Anda bahwa Anda harus berpuasa. Dahari sangat kecewa tetapi juga tidak berdaya. Kemudian Anda menemukan pantai. Olahraga adalah hal yang paling disukai hati. Tapi sekarang otak mulai membayangkan pola lagi. Jika tidak ada masalah, jantung dituangkan lebih dari 1 galon air dingin. Setelah berjalan beberapa langkah, Anda melihat seseorang menjual kacamata hitam. Anda pergi ke sana tanpa sadar. Anda baru saja akan memakai kacamata, tetapi Anda berpikir karena terlalu jelek untuk ditertawakan. Saya bahkan mengarah pada hal-hal yang tidak terduga. Jadi kamu menyerah lagi? Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak akan mendapatkan apapun darinya. Tapi kepenuhan memberitahu tubuh untuk pergi bekerja. Saat otak dan hati berubah, tubuh mulai berjuang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saat Anda bertarung sengit, Anda melihat agama perusahaan. Tidak perlu khawatir, jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda bisa kelaparan lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Satu orang akan hidup. Kekecewaan di hatimu membuatmu berhenti. Pada titik ini, otak Anda masih mengirimkan perintah untuk bekerja. Tidak ada masalah yang harus Anda tangani saat ini. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apapun darinya. Pikirkan Anda akan menjadi tua juga. Jika saya pergi untuk melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan, saya mungkin tidak berdaya. Hidup hanyalah sebuah perjalanan. Jika Anda memiliki satu orang, Anda tidak akan mendapatkan apapun darinya. Bel siang berbunyi. Semua rekan mengambil makanan sederhana. Anda juga meletakkan makan siang gubuk di atas meja. Tidak ada satupun dari Anda yang telah memikirkannya.
Akhirnya, kepenuhan dan diri batiniah juga terkait satu sama lain. Anda tidak perlu khawatir lagi dengan obesitas. Anda bisa makan makanan yang Anda sukai. Dengan cara apapun, itu akan menjadi masalah. Kemudian Anda dengan bersemangat berlari menuju laut. Kurva merangkul Anda. Di bawah laut seluruh organ Anda rileks. Menghadapi tantangan, Anda dengan berani bergegas keluar. Kembali ke Kongti, kamu mulai kerja sore Kong? Tidak ada salahnya untuk melakukannya. Anda telah belajar bagaimana menikmati karya Anda dan menulis karya Anda menjadi musik yang indah. Semua kolega juga tersentuh oleh Anda. Mari kita hidup di saat ini. Dengarkan batin Anda. Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Nikmati menjalani kehidupan yang indah milik kita.